kalian bertani itu karena keturunan itu. Tapi sampai sekarang saya katakan itu saya bertani itu kayak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Desa Bangun Karya, wilayah binaan saya sendiri. Dan kali ini saya bertemu dengan dua orang petani yang tentunya kalau dari segi umur itu termasuk petani-petani milenial. Dan katanya sih juga pernah sekolah, nanti biar dijelaskan sendiri masing-masing oleh orangnya. Nah, mungkin silakan diperkenalkan saja, nggak usah perlu ditanya, silakan kenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam bertani, salam hijau negeriku. Ya, Perkenalkan, nama saya Adrianto, salah satu petani Desa Bangun Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Musdawan, salah satu petani Desa Bangun Karya. saudara sekalian, sahabat TPL Digital dimanapun Anda berada, bahwa hari ini perlu saya sampaikan bahwa tentunya bertani itu sebenarnya ada beberapa hal. Misalnya begini, kalian bertani itu karena keturunan itu kan bisa saja. Tapi ada juga orang-orang petani milenial itu yang memang bertani itu adalah sebuah pilihan gitu loh. Memang tujuannya itu untuk bertani. Gitu. Nah, terus sebelum ke arah itu, mungkin kalau bisa dijelaskan, kuliah enggak kemarin? Sempat sih kuliah. Sempat kuliah. Kuliah betulan atau bohong-bohong ini? Alhamdulillah, betul-betulan lah. Betul-betul. Sempat kuliah beneran. Agus? Ya, alhamdulillah sementara ini masih. Oh, sementara masih kuliah. Oke. Sudah semester berapa ini? Semester 7. Semester 7. Adri? Udah Selesai. selesai. Tahun? 2016. 2016 selesai. Kalau sekarang umurnya berapa ini Padan? Kalau saya sendiri 28. Nah, kalau yang disebut orang menilai itu kalau berdasarkan dari umur kan 34. Itu batasannya. Sekitar 34, 35 itu masih tergolong orang milenial. Tapi kalau yang dihitung milenial itu zamannya, berarti yang zaman now itu ya. Oke, lanjut. Tentunya dalam bertani, sekarang kan sudah jadi petani, ya kan? Ya kemarin oke lah sekolah, sekarang kuliah, oke lah. Nah, tapi kan mau nggak mau, cap sebagai seorang petani itu sudah melekat di diri kalian. Ya mungkin karena orang tua atau apa. Nah tentunya ada beberapa yang pengen dibongkar atau diutarakan bahwa kenapa kok milih menjadi petani gitu, atau karena terpaksa? Kalau saya pribadi sih gini, saya kuliah, ya bapak sudah pastilah bertani. Saya rencana kuliah ingin memperbaiki nasib lah. Ya, Tapi sampai sekarang saya katakan itu saya bertani itu kayak tersesat. tersesat. Tersesat saya. Jadi petani itu karena tersesat. Tersesat. Tapi setelah saya berapa tahun bergelut, saya sadar ternyata saya tersesat di jalan yang Oh, benar. tersesat di jalan yang Iya. benar, oke lah. Ternyata bertani itu asik. Bertani itu asik ya. Saya sepakat karena saya juga saya juga keturunannya petani, saya juga anaknya petani, dan saya dibiayai dibiayai sekolahnya pun dibiayai dari hasil pertanian itu. Dan bahkan saya juga sekolah pertanian kan. Berarti anggap saya juga, kalau saya orang tersesat ya saya juga orang yang tersesat di jalan yang benar itu. Nah, sekarang membaca fenomena yang ada, khususnya di daerah kita di Laut Timur ini. Ini kan, menurut kalian ini, apa pendapatnya kok kalau yang muda itu bertani itu? Jadi pokoknya ngomong apalah gitu. Pendapatmu tentang petani-petani muda itu? Sebenarnya kalau untuk sekarang itu wajib sih sebenarnya. Malah wajib. Wajib. Petani yang Seorang muda gitu. Satu, banyak potensi yang bisa didapat gitu. Ya. Karena kalau petani-petani yang tua
susah menerima Inovasi. inovasi. Nah, yang muda ini paling tidak dia sudah ngikuti zamannya lah. Oh iya ya. Sudah terbuka dengan teknologi, Teknologi, betul. gitu. Cuman permasalahannya lagi ini ada hukum sosial. Nah, Nah, hukum sosial ini yang kadangkala membuat petani-petani muda ini gengsi. betul. Nah, gengsinya itu sehingga dia mendingan saya cari kerja Yang lain. jaga toko yang enggak bercampur dengan lumpur, Betul. berpakaian rapi. Nah, pakai sepatu. Nah, pakai sepatu. Walaupun kalau mau dihitung gaji itu lebih tinggi Petani. petani, kebebasannya juga itu lebih bebas petani. Petani itu kan sebenarnya ya bisa berekspresi kan. Nah, itu. Bereksperimen, berekspresi cara bertaninya itu gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya kemerdekaannya kita ya. Nggak terjajah. Heeh. Yang penting nggak tergantung. Hmm. Kecuali kalau tergantung sama sama racun, sama apa tengkulak, sama ya itu sama itu saja kau susah. menggadaikan kemerdekaanmu gitu. Tapi paling enggak seorang petani juga menyandang apa ya kalau bahasaku, seorang manajer. Iya, betul. Saya Seorang sepakat itu. manajer, seorang pemimpin yang apa ya mengolah Bisa suatu mengolah. lahan seperti itu. Kalau saya justru berpikirnya begini, sependapat enggak, orang bertani itu harus kuliah atau harus sekolah dulu? Sepakat kalau saya. Nah, sepakat. Saya sepakat. Saya sepakat sekali itu. Berarti sekolah dulu baru bertani, supaya keilmuannya itu lebih mudah menerapkannya. Iya, tapi sebenarnya oke lah untuk masalah keilmuan itu kan sebenarnya bisa didapat di mana saja. Saya sampai mikirnya begini, ini kan orang sekolah itu kan bukan cuman sih sebenarnya, tapi kan mencari ijazah gitu. Kalau untuk mencari ijazah itu, bahkan saya pernah di Facebook itu ngomong begini, mencari ijazah itu cuman orang-orang yang pengen mencari pekerjaan. Tapi kalau orang yang pengen menciptakan pekerjaan, dia itu nggak butuh ijazah. Saya sepakat. Cuman apa ya? Karena di kalangan sekarang itu memang gengsinya mereka itu loh. yang Nah, bisa. saya cuman mau pengen ngomong ini, saya teruskan yang tadi itu. Ketika kalian sekolah jauh, kuliah jauh, terus kemudian pulang jadi petani, itu kan di kampung kita agak masalah itu sebenarnya. Agak masalah gitu loh. Terus sekolah atau pulang jadi petani juga kan. Bagi, Nah, kaitannya dengan ijazah tadi itu kan yang itu gitu loh. karena kalau menurut saya itu, apalagi kalau di dunia pertanian, bukan hanya di batas bangku sekolah saja kita belajarnya sebenarnya. Tapi ketika kita di lapangan itu malah paling banyak kita dapat Iya. pengetahuan. Karena jadi memang sebenarnya walaupun sedikit tetap ada lah manfaatnya orang sekolah itu untuk menjadi petani itu. Jadi saya pengennya setelah ada orang nonton video ini bahwa terus kemudian ketika ada anak-anak muda dari kampung berangkat sekolah terus pulang tetap jadi petani, memilih jadi petani, jangan dihukum secara sosial gitu loh. Pekerjaan Dicibir. mulia sebenarnya itu. Ya, saya sebenarnya sepakat kalau ada orang mengatakan bertani itu pekerjaan mulia. Pak Menteri saja ngomong yang menghidupi orang 200 berapa itu 200 juta orang. perut kan itu Seorang petani. yang menghidupi kan sebenarnya petani juga. Ya walaupun mereka bayar kan pastilah itu kan sudah hubungan. Nah kalau untuk daerah kita sendiri ini sebenarnya kendala-kendalanya petani milenial itu di posisi mana sebenarnya? Kalau kendala ini bagaimana ya saya sebutnya? Satu tadi hukum sosial, terus paling Paling mentoknya. berat sebenarnya. Yang kedua, tidak adanya keorganisasian. Tidak di paling tidak mereka tidak di apa ya? Tidak ditampung, tidak diikut sertakan salah satu sebagai partisipan gitu. Untuk anak mudanya itu. Anak mudanya. Karena kenapa saya bilang tidak ada wadah? Karena paling tidak semua anak muda juga itu memiliki
modal maksudnya kayak Merusak sawah. tadi. Oh iya, iya. Jadi paling enggak mereka dilibatkan dalam suatu diperkenalkan ke wadah yang berjurusan dengan pertanian, sehingga mereka juga bisa ditarik. Berarti mungkin ini harus ada keterlibatan pemerintah di sini. Misalnya kita sebagai pemerintah itu menyediakan lahan untuk ditempati berekspresi oleh anak-anak muda dalam hal bertani itu. Ya. Maksud saya seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Ah, ya. Ya mungkin ini bisa jadi perbincangan nanti di tingkat kedinasan ya. Sebenarnya juga sudah ada untuk di Luhut Timur ini sebenarnya sudah ada. Itu ada P4S di desa Sindo Agung itu kan sebenarnya seperti itu. Ada salah satu orang petani milenial yang pernah juga berangkat ke istana waktu itu. Sepulang dari istana kan pernah saya tanya, terus kau mau ngapa setelah ketemu presiden, ketemu menteri? Kalau kau tidak ada manfaatmu dengan petani-petani milenial yang lain, berarti kau tidak ada manfaatnya. Nah, kemarin itu sudah ada gerakan dia itu membuat P4S, bahkan saya juga terlibat dalam pendirian itu. Sekarang mereka sudah melibatkan banyak anak-anak muda untuk ya berekspresi tani di sana gitu. Terserah dia mau kasih si petani A atau berkelompok itu mau ngapa di situ, dan dia menyiapkan lahannya. Nanti hitung-hitungannya ya mereka punya yang atur, pasti ada hitung-hitungannya kan. Dan di P4S itu kan dia khusus bergerak di bidang organik. Tapi oke lah, itu mungkin dari sini kan agak jauh ya. Kalau mau tiap hari ke sana kan, apalagi kita punya tanggung jawab yang lain. Paling tidak untuk dibangun karya ini kan juga harus ada sesuatu yang menggerakkan para petani-petani muda atau petani-petani milenial itu kan harus ada tetap wadahnya kan. Berarti kan mungkin bukan juga kewajiban, tapi bagus kalau hal ini ada usaha dari pemerintah. Ya, saya sepakat sih. Karena satu paling penting juga sih, satu kemauannya mereka, paling tidak ada gebrakan lah dari pemerintah itu untuk membuat suatu wadah. Betul. Punya ide apa kira-kira yang cocok untuk dibangun karya ini? Kalau dibangun karya, mungkin kalau saya, karena kalau mau dibilang lahan sawah, mungkin kebanyakan di sini kan lahannya sempit lah. Untuk mau dihibahkan untuk dianu kan kayaknya susah. Kayaknya nggak ada kemungkinan untuk itu. Kalau saya malah ini petani padi hidroponik. Hidroponik. Jadi dia nggak harus ke lahan yang seperti sawah, tapi dia sistem irigasinya itu kayak di pipa. Berarti bisa bertani di rumah atau di kampung-kampung gitu, disediakan di kampung lahannya. Kenapa yang dipikirkan harus padi gitu loh? Paling kan nggak harus padi sebenarnya. Konsentrasinya kan dia bisa memproduksi benih. Oh iya. Jadi dia kalau umpamanya kita mau bingung, biasa kan di sini asal ambil ya. Ya betul. Nah di situ kan dia bibitnya itu sudah tidak terkontaminasi dengan jenis varietas lain. Betul. Saya sepakat itu. Jadi nanti yang di rumah itu, yang di kampung itu mungkin ada lahan beberapa khusus untuk membuat produk benih itu. Masuk akal. Jadi ini bisa untuk dibicarakan nanti. Dan keduanya maksudnya paling enggak mereka sudah enggak kotor-kotoran lah. Milenial betul. Ya, paling enggak mereka enggak kotor-kotoran, karena yang malesnya ini petani muda ini biasanya kena lumpur. Malas kena lumpur. Iya, karena mungkin kalau dari sawah terlalu sore, mandinya sudah dingin, sementara malam mau ngapel. Itu lagi kan masalah itu. Terus kemudian kalau untuk potensi, apa yang Anda lihat di bangun karya ini? Apakah ada potensi-potensi baik? Jangan bangun karya lah, Luhut Timur. Ada potensi-potensi yang menurut kalian itu bisa dikembangkan di Luhut Timur ini supaya bisa dikerjai oleh para petani muda seperti kalian sebenarnya? Ya, mungkin kalau itu cuma seperti itu tadi ya. Iya, benih paling enggak
ya hampir sama lah mungkin konsepnya dengan yang di apa apa Sindo tadi? Agung. Ya Sindo Agung itu bisa mempertahankan, maksudnya lebih ke organiknya. Lebih ke organiknya. Karena memang rata-rata petani kita, teman-teman kita petani di Luhut Timur itu kan memang ada ketergantungan dengan racun, pestisida itu. Jadi kalau secara konsumsi itu sebenarnya sudah nggak baik untuk kita, apalagi untuk generasi-generasi berikutnya. Itu saya pikir pasti sangat sangat kurang baik lah untuk kesehatan. Kembali lagi ke potensi, saya tidak berani sih kalau secara Luhut Timur. Tidak ada gambaran sama Nggak ada sekali. gambaran ya. Tapi kalau untuk di Desa Bangun Karya, potensinya itu sumber daya manusianya itu bisa lah mendukung. Paling Sudah tidak cukup. banyak jebolan-jebolan yang dari SMK Iya, betul. yang ambil konsentrasi di pertanian. Tadinya. Itu coba kita manfaatkan dengan dibuatkan suatu wadah, kemudian mereka suruh berinovasi dari hasil teori-teorinya itu di sekolahnya. Gitu. Berarti memang kita butuh lahan yang cukup di kampung itu untuk dikelola itu. Kalau saya kira kalau lahan Setengah hektar, 1 hektar cukup. nggak harus sampai seperti itu, tapi kayaknya memungkinkan lah kalau umpamanya mau dipakai yang seperti hidroponik, karena banyak Dibutuhkan. banyak lahan juga kalau yang Tapi kalau lahan hidroponik kering. kan bisa diakali, Baik. bisa disusun-susun kan. Berarti lahannya nggak perlu lebar. Nggak berlebar Cuman ya modalnya agak tinggi. ya, karena harus Perpipaan. pipanya itu. Tapi kalau dihitung-hitung, dan saya kira itu kan ada berapa tahun dia baru bisa diganti lagi. Memang kalau awal ya memang butuh modal Ya. besar. Tapi kalau kita berkonsep ke agribisnis dan betul-betul ditekuni, saya rasa kembali lah. Ya, pasti. Karena jual benih itu kan agak tinggi harganya. Apalagi kalau benihnya sudah yakin teman-teman petani yang ada di sini sendiri yang sudah menyaksikan secara langsung bahwa yakin benih yang kita hasilkan itu kan benih-benih yang unggul kan, pasti dia berani kemungkinan membeli harga yang lebih tinggi dari harga umum kan. Ya. Oke, sekitar 2 menit silahkan, apa yang mau dibongkar, siapa tahu masih ada yang ketinggalan. Itu tadi pembahasan milenial ya. Ya. Kalau saya petani umum ini ya, Nah, yang konservatif, nah, harapan saya untuk kedepannya, untuk pemerintah itu ketika membuat suatu kebijakan, bijakan. jangan membingungkan petani lah. Nggak usah membingungkan petani, contohnya. Contohnya kayak ini, kartu Kartu tani. ya, menurut saya memang bagus, tapi terlalu mewah Terlalu mewah untuk skop petani. Tapi Nah, kan itu. bukan kendala kalau untuk Ya, petani milenial. makanya saya bilang agak membingungkan, bukan persoalan, maksudnya bukan masalah. Betul. Yang kedua, harga padi. Jaminan harga. Nggak ada standar Yang jelas nggak ada jaminan harga. Ya. Harga yang sekian, karena itu bisa dimainkan oleh para pengepul-pengepul tadi. sebenarnya kalau jaminan harga itu ada. Kemarin kalau saya nggak salah itu malah 3.800, bukan 4.250. Nah sementara si pengepul sekarang sudah angkanya lebih dari itu. Kenapa angkanya di 4.000 sekian itu? Ya saya nggak tahu alasannya seperti apa. Yang jelas memang sudah ada kalau untuk jaminan harga. Jadi nggak ada pengepul itu yang boleh membeli di bawah 4.250. Seingat saya itu. Kalau dulu tahun 2018 itu cuman 3,8. 3,8. Bahkan kan para pengepul sendiri kan sudah di atas itu semua.
Tidak ada yang di bawah itu. Jadi kalau untuk jaminan harga sudah bukan jaminan harga sih sebenarnya apa ya? Kalau pupuk kayaknya head gitu loh. Ya, Sudah ada. sudah ada standarisasinya. Sudah ada standarnya. Jadi ketika si pengepul itu atau pedagang itu sudah membeli di posisi itu, mereka sudah tidak kena aturan gitu. Sudah melepas dari aturan itu. Tapi kalau misalnya lebih tinggi dari itu kan kesepakatan pedagang dan petani saja. Sih. Oke, masih ada Gus, yang mau dibongkar silakan. Nggak ada ya. Kapan mau skripsi ini? Kurang tahu karena masih ada wabah. Masih ada corona. Masih ada corona. Oke, sudah cukup. Ya. Baik, terima kasih. TPL Digital dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.